Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SGD 7A ingin menampilkan video roleplay kami. Berikut akan saya bacakan perannya. Peran apoteker akan diperankan oleh Mbak Laila Tun. Peran apoteker kedua akan diperankan oleh Diah Permatasari. Peran PBF akan diperankan oleh Meliana. Peran asisten apoteker akan diperankan oleh Ariska. Peran ibu pasien akan diperankan oleh Hemi Rahayu. Dan saya Vita Nadia sebagai moderator. Andan adalah seorang apoteker yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. 3 hari ini terdapat permintaan resep yang berisi obat-obat baru yang tidak dimiliki IFRS, yang termasuk golongan psikotropik. Untuk mencegah resep ditebus di luar rumah sakit, Adnan memutuskan untuk menampil atau meminjam obat dari apotik lain dan memesan obat di PBF atau pabrik besar farmasi. Apotik lain tidak memperbolehkan pembelian psikotropika. Bagaimana cara penyelesaian konflik antara Andan dengan apoteker di apotik dan apoteker di PBF tersebut? Dan bagaimana akhirnya Adnan bisa memperoleh psikotropika? Pada suatu hari yang cerah, ada seorang pasien datang ke instalasi farmasi Rumah Sakit Jawa Tengah untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter. Permisi, Bu. Iya, Ibu. Permisi, Bu. Saya mau nebus obat nih, Bu. Baik, Ibu. Boleh saya lihat resepnya terlebih dahulu? Iya, ini ya resepnya. Baik. Baik, Ibu. Ini resep atas nama Nona Vita, usia 18 tahun, di alamat Jalan Kenangan ya, Ibu. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Oh iya, ini saya ibunya Vita. Itu anak saya yang berobat. Oh, baik, Ibu. Mohon ditunggu sebentar, nggih. Bisa saya cek terlebih dahulu untuk obatnya. Iya. Dari resep yang ditebus oleh Ibu Hemi, apoteker tersebut menyadari bahwa salah satu obat yang ingin ditebus termasuk golongan psikotropika. Namun, ternyata obat psikotropika Dari resep yang ditebus oleh Ibu Hemi, apoteker tersebut menyadari bahwa salah satu obat yang ingin ditebus termasuk obat golongan psikotropika. Namun, ternyata obat psikotropika di IFRS tidak tersedia, sehingga untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap integritas IFRS, apoteker segera mencoba menempil obat ke apotik yang ada di depan rumah sakit. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Adnan, apoteker penanggung jawab dari IFRS Sultan Agung, Ibu. Oh iya, kenapa? Ada apa? Begini, Bu, saya mendapatkan resep psikotropik dengan obat Respiridon, tetapi kebetulan stok obat di rumah sakit kami habis.
jika saya meminta tolong untuk meminjam obat psikotropik di apotek Ibu, apakah diperbolehkan? Emangnya kalau minjem, setahu saya sih nggak boleh. Meminta tolong lah Bu, kita sama-sama Halo, teman sejawat apakah ya. masih? Iya, ya saya ngerti, Eh, kita sama-sama teman sejawat. Tapi kan eh, saya nggak tahu kalau misalnya minjem obat itu diperbolehkan. Apalagi itu kan obat psikotropikan kan. Jadi resikonya juga tinggi gitu loh. Jadi saya juga nggak bisa begitu aja minjemin obatnya. Baik Ibu, begini, kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 ya Bu, Pasal 19, itu disebutkan untuk melakukan permintaan obat psiko harus dengan SP yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Lalu nanti saya buatkan surat-surat tersebut untuk mengambil obat ke Ibu. Lalu jadi apakah diperbolehkan? Oh gitu ya. Berarti surat-suratnya udah lengkap. Ya Ibu, sudah lengkap. Ada resep dokternya juga. Ada, nanti saya berikan ke Ibu. Oh gitu. Gitu ya. Ya udah deh, Ya, nggak apa-apa kalau misalnya emang ada peraturannya kayak gitu, ada undang-undangnya udah jelas, terus surat-surat yang surat-surat yang diperlukan juga lengkap, nggak apa-apa nanti bisa datang aja ke apotek kami sambil dibawa berkas-berkas itu benar-benar dari dokter resepnya. baik Bu, nanti saya bawakan semua. Halo, apa Ya, masih di sana? Oh iya iya Ibu. ya, iya ya baik-baik. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu. Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Iya, enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Apoteker pun segera berjalan menuju ke depan rumah sakit tempat apotek DRS berada. Selamat siang Ibu. Selamat siang, selamat datang di Apotek Sehati. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, ini perkenalkan saya apoteker Adnan yang bertugas di IFRS Sultan Agung yang tadi menelpon untuk meminjam obat Ibu. Oh, apoteker Adnan. Oh, baik. Berkas-berkasnya boleh saya minta? Ya Ibu, sebentar. Ini Ibu, surat-suratnya. Baik, saya terima ya. Saya cek dulu. Baik Ibu. Oke, ini sudah lengkap. Mohon tunggu sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Oh iya Ibu, terima kasih. Ini Ibu, obatnya yang tadi Ibu pesan. Mohon diterima dan untuk pembayarannya silakan melakukan pembayaran di kasir. Baik Ibu, saya terima obatnya ya. Terima kasih sebelumnya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Skuy. Setelah menyelesaikan pembayaran, apoteker segera kembali ke IFRS. Setelah 10 menit, obatnya pun datang. Kemudian apoteker menyerahkan kepada pasien. Permisi atas nama Nona Vita. Iya, saya Mbak. Gimana? Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk menunggu. Ini obatnya sudah ada Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Iya Ibu,
Ini untuk obatnya ya Bu, ada risperidon 2 mg tablet. Nanti ini obatnya diminum 2 kali sehari ya Ibu setelah makan. Lalu nanti setelah pulang dari apotik, bisa diminum dengan air putih, kemudian diminum lagi 8 jam sebelum tidur ya Ibu, supaya adiknya lekas sembuh. Lalu untuk makanan dan kebiasaan sehari-hari, dibantu untuk supaya anak Ibu lekas membaik. Dan kalau bisa, makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Dan juga bisa olahraga ya Bu, supaya anak Ibu sehat-sehat terus. Dan insya Allah, jika anak Ibu sehat, nanti Ibu juga ikut senang. Seperti itu ya Ibu. Oh iya Mbak, terima kasih ya untuk penjelasannya ya Mbak. Ya Nanti Ibu, aku apa? kasih Ya, buat anak. baik. Apakah sudah jelas Ibu yang saya jelaskan tadi? Iya Mbak, sudah jelas. Baik, karena sudah cukup jelas, apakah boleh diulangi lagi Bu untuk penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi? Oh iya, tadi Mbak bilang kan kalau obatnya ini diminum 2 kali sehari, ya kan? Ya, Terus kemudian harus taat, berdoa biar minta kesembuhan sama Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melakukan olahraga biar tubuhnya bisa kembali fit, gitu kan Mbak? ya Ibu, benar. Baik, kalau begitu, terima kasih sudah bersedia untuk menunggu ya Ibu, dan saya mohon maaf tadi mungkin Ibu agak lama untuk menunggu obatnya. Nggak apa-apa Mbak, santai aja. Saya malah terima kasih karena Mbak udah repot-repot buat mencarikan obat untuk anak saya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga adiknya lekas membaik ya Ibu. Ya Mbak, terima kasih. Saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam. Karena menyadari persediaan obat psikotropika di apotek habis, apoteker Adnan memutuskan untuk meminta tolong ke rekan apotiknya. Salah, ulangi guys, sorry. Apa-apa? Karena menyadari persediaan obat psikotropika di apotek habis, maka apoteker Adnan memutuskan untuk meminta tolong ke rekan asisten apotekernya untuk mengurus pemesanan obat ke PBF. Minta tolong, ini stok obat risperidon kita habis. Tolong buatkan surat pemesanan untuk obat psiko ya Mbak. Baik Bu, mau dipesan berapa ya Bu? Nanti tolong dikasihkan ke saya ya. Baik Bu, saya buatkan sekarang ya. Baik, iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya Bu. Beberapa menit kemudian, asisten apoteker masuk ruangan apoteker. Permisi Bu. Ini untuk surat pemesanan yang tadi Ibu minta, sudah saya siapkan. Mohon dicek kembali ya Bu, siapa tahu ada yang salah. Oke Mbak, sebentar. Sepertinya sudah sesuai Mbak. Baik, kalau begitu saya pamit ke depan dulu nggak Bu? Oh iya Mbak, silakan. Terima kasih ya Mbak. Iya Bu. Setelah apoteker Adnan menandatangani surat pemesanan, apoteker Adnan pun menelpon PBF untuk melakukan pemesanan.
Sik. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maaf, ulangi. Assalamualaikum. Saya Apoteker Adnan, penanggung jawab di IFRS Sultan Agung. Apakah benar ini dengan BBF Kimia Farma? Ya, benar. Demi bisa saya bantu. Baik, ini saya mau memesan obat Respiridon dengan golongan fisiotropika. Apakah ada? Assalamualaikum. Saya Apoteker Adnan, apoteker penanggung jawab di IFRL Sultan Agung. Apakah benar ini dengan BBF Kimia Farma? Iya, benar. Demi bisa saya bantu. Iya Ibu, ini saya mau memesan obat Respiridon golongan psikotropika. Apakah ada ya Bu? Sebelumnya untuk surat pemesanan apakah sudah dibuat ya, Bu? Iya Ibu, surat-suratnya sudah saya buat. Oh ya, mohon tunggu sebentar ya. Saya akan memeriksa kelengkapan surat pesanan dari Ibu. Baik Ibu. Baik Bu, ini sudah saya cek. Ternyata surat pesanannya sudah lengkap. Sebentar dulu ya Bu, saya akan buatkan faktur terlebih dahulu. Di antara syaratnya, yang pertama itu terdaftar sebagai pelanggan di PPF, kemudian terdapat spesimen tanda tangan apoteker penanggung jawab pemesanan, kemudian pelanggan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan, SIPA masih berlaku, dan surat pesanan ditulis sesuai aturan atau perundang-undangan yang ditetapkan. Oh iya Ibu, kalau begitu. Lalu ini nanti untuk metode pembayarannya gimana ya Bu? Untuk metode pembayarannya bisa cash atau kredit atau bisa ditransfer juga ya Bu. Oh iya Ibu, nanti saya transferkan saja ya Bu untuk pembayarannya. Lalu kira-kira untuk pengirimannya berapa lama ya Ibu? Untuk pengirimannya sekitar 2-3 hari, Bu. Oh iya, baik Ibu. Ini sudah saya transfer ya Bu untuk pembayarannya. Nanti bukti transfernya akan saya kirimkan ke Ibu ya. Ya, baik Bu, ini saya catat ya. Untuk bukti transfernya bisa nanti dikirimkan ke saya saja. Ya, ini bukti transfernya sudah masuk ya Bu. Nanti barang akan kami kirim dan saya nanti akan kabarin ke Ibu. Baik Ibu, kalau begitu. Saya tunggu nggih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Setelah 3 hari semenjak pemesanan, akhirnya barang telah sampai dikirim oleh PBF. Tok tok tok, paket. Permisi Mbak, ini barang pesanan kemarin ya. Sekalian bisa tanda tangan di sini Ibunya. Oh iya Bu, saya cek terlebih dahulu. Oh iya Mbak, sudah. Ini saya tanda tangan di sini ya Mbak. Iya Ibu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama.
Sebagai seorang apoteker, kita memiliki tanggung jawab terhadap kode etik apoteker bab 4 pasal 13 dan 14 bahwa setiap apoteker harus mempergunakan kesempatan untuk membangun hubungan saling percaya, menghargai, dan menghormati sesama profesi. Menempil obat psikotropika berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2015, di mana pernyataan narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik dan dokter. Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang dapat menyerahkan narkotika dan psikotropika hanya kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi, rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien. Terima kasih sudah menyaksikan video roleplay dari kelompok 7A. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang video? Ini siapa yang Ngulang, ini muka aku kayak mana? Ini tadi nggak bisa dada-dada?